Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pasca kematian gurunya, Sonya mulai menuruni bukit hantu guna menjalani petunjuk sang guru. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tak lama kemudian, kelihatanlah serombongan penunggang kuda mengawal sebuah kereta barang. Begitu melihat telaga berair jernih dan sejuk, lelaki gemuk berpakaian bagus yang duduk di samping kursi kereta berseru, "Kita istirahat dulu di sini ya." Maka rombongan pun berhentilah. Lelaki gemuk berpakaian bagus itu adalah seorang saudagar kayu yang tengah membawa barang dagangannya menuju Jepara. Namanya Raden Mas Kunchoro. Bersamanya ikut 5 orang pengawal yang dipimpin oleh Rah Brojo, seorang jago silat berkepandaian tinggi. Memang, meskipun masa itu daerah Jawa Tengah cukup aman, tetapi saudagar seperti Raden Mas Kunchoro mana berani mengangkut barang tanpa pengawal. Sudah lazim para pedagang menyewa pengawal-pengawal berkepandaian tinggi demi keselamatan harta dan nyawa selama di perjalanan. Sang saudagar turun dari kereta. Setelah meneguk air sejuk dari dalam sebuah kantong kulit yang dibawanya, dia pun melangkah ke tepi telaga guna mencuci muka serta kakinya. Saat itulah pandangannya menangkap sosok tubuh Sonya yang berdiri di balik pohon besar sambil memegangi sebuah sangkar aneh berisi nuri merah. Raden Mas Kunchoro adalah seorang saudagar yang gemar memelihara burung. Di tempat kediamannya, sengaja dia membangun sebuah bangunan besar di mana dipeliharanya puluhan jenis burung yang bagus-bagus. Melihat Sonya berdiri memegangi burung nuri, tertariklah hatinya. Dia seperti tidak melihat kelainan pada tampang dan pakaian Sonya. "Burung nuri itu bagus sekali," Raden Mas Kunchoro menyapa sambil tersenyum. Sonya diam saja. "Burungmu?" "Iya, kenapa?" Sonya balik bertanya. Bagus sekali. Belum pernah aku melihat nuri seperti satu ini." Saudagar itu membungkuk agar dapat melihat binatang itu lebih jelas. "Sangkarnya kenapa aneh begini?" "Bagiku tidak aneh," saut Sonya kaku. Kunchoro mengangkut kepalanya. Sikap pemilik burung itu dianggapnya tidak ramah, membuatnya tidak enak. Ketika diperhatikannya tampang Sonya, hatinya tambah tidak enak. Ada rasa ngeri melihat wajah manusia itu. Lalu pakaiannya yang kotor penuh tambalan dan bau busuk yang membersit dari tubuh orang itu. "Dengar saudara," kata Kunchoro, "aku seorang penggemar burung. Kau mau menjual nuri ini?" Sonya seperti kaget. Tetapi sesaat kemudian dia tersenyum, senyum aneh di mata sang saudagar. "Katakan saja harganya, pasti kubayar," kata Raden Mas Kunchoro. Saya meraba sabuk uang di pinggangnya. "Burung ini tak kujual," kata Sonya tandas. 10 ringgit mas, kata Raden Mas Kunchoro tak tanggung-tanggung. 10 ringgit emas adalah harga gila dan amat mahal untuk seekor burung meskipun sebagus nuri itu. Tapi bagi seseorang yang senang akan suatu benda, harga bukan menjadi persoalan.
Apalagi bagi seorang seperti saudagar itu, 10 ringgit emas bukan apa-apa baginya. Dengan tenang, Kuncoro keluarkan sabuk uangnya. Sonya pencongkan mulut dan berkata, 50 ringgit emas pun burung ini tak akan kujual. Saudagar itu terkesiap sejenak. Dia berpikir-pikir, lalu sambil tersenyum dia berkata, begini saja saudara, kau ikut ke rumahku. Di sana kau boleh pilih 3 ekor nuri yang sama seperti ini. Kemudian ku tambah 20 ringgit emas dan serahkan nuri itu padaku. Sang saudagar merasa pasti kali ini Sonya akan menyetujui. Tapi jawaban Sonya membuat dia terkejut. Sekali aku bilang burung ini tidak dijual, tetap tak akan kujual. Kau tidak tuli bukan? 3 burung nuri ditambah 30 ringgit emas, kata Raden Mas Kuncoro sambil mengangkat kedua tangannya. Sekalipun nyawamu nanti kau berikan padaku, burung ini tak akan kujual, sahut Sonya dan memutar tubuh meninggalkan tempat itu. Kuncoro memegang baunya. Hei, tawaranku masih belum selesai. Aku bisa menaikkannya lagi. Berapa kau suka saudara? Kau jangan main-main. Sonya hentikan langkahnya berpaling menghadapi Kuncoro. Sepasang matanya membersihkan sinar aneh. Sinar menggigitkan. Siapa bilang aku main-main? Aku akan buktikan bahwa aku tidak main-main. Nah, mampuslah. Sonya mengangkat tangan kanannya. 5 jari tangan kanannya yang berkuku panjang terpentang mengerikan. Lalu terdengar pekik Raden Mas Kuncoro. Tubuhnya roboh di tepi telaga. Mukanya hancur mengerikan. Hampir tak dapat dikenali lagi. Hidungnya tanggal dan mulutnya robek. Itulah keganasan cakar siluman. Ilmu yang telah dipergunakan Sonya untuk menamatkan sang saudagar hanya dengan sekali gerakan saja. Mendengar jeritan Kuncoro dan melihat sosok tubuh saudagar itu roboh ke tanah, 5 pengawal tersentak kaget dan melompat mendatangi. Rah Brojo paling depan. Matanya membeliak melihat kematian sang saudagar. Suaranya bergetar, rahangnya menggembung. Orang asing, pasal apakah? Maka kau sampai membunuhnya begini keji. Tak ada pasal, tak ada lantaran, jawab Sonya. Lalu, kenapa kau lalu membunuhnya? Karena aku ingin membunuhnya, habis perkara. Kalau begitu, kau adalah iblis edan yang harus dihajar. Rabrojo hantamkan satu jotosan ke dada Sonya. Gerakannya cepat dan keras, yang diserang tertawa aneh. Sinar mengerikan kembali membersit di kedua matanya. Dia berkelit mengelakkan jotosan lawan. Di lain kejap, sambil dibarengi teriakan, mampuslah. Tangan kanannya dikirimkan cakaran ke muka kepala pengawal itu. Sebagai kepala pengawal kereta dagang, Rabrojo memiliki ilmu silat tinggi ditambah segudang pengalaman. Cepat-cepat dia menghindar ke samping. Cakaran lawan berhasil dielakkannya. Tapi kelima jari tangan itu tiba-tiba saja membalik cepat dan memburu ke mukanya. Kali ini Rabrojo tak sanggup lagi berkelit. Jeritanya yang terdengar. Tubuhnya terhempas ke tanah. Dia mati dengan muka rusak mengerikan seperti yang barusan dialami Raden Mas Kuncoro. Manusia biadab, bersiaplah untuk mati, teriak seorang pengawal kereta. Bersama 3 kawannya dengan bersenjatakan golok dan dibantu pula oleh kusir kereta yang memegang sepotong besi panjang, mereka serentak mengurung dan menyerbu Sonya. Dikeroyok 5 begitu rupa, Sonya menunggu dengan keluarkan suara aneh. Dengan tangan kiri masih tetap memegang sangkar tulang, lelaki ini berkelebat. Kelima penyerangnya terkesiap ketika mendapatkan orang yang menjadi sasaran lenyap dari hadapan mereka. Senjata masing-masing malah ada yang saling beradu satu sama lain. Prang! Belum habis rasa kaget mereka, tiba-tiba terdengar bentakan. Mampuslah! Bagaimana selanjutnya? Apakah para pengawal saudagar itu berhasil mengalahkan Sonya?
Dikeroyok 5 begitu rupa, Sonya menunggu dengan keluarkan suara aneh. Dengan tangan kiri masih tetap memegang sangkar tulang, lelaki ini berkelebat. Kelima penyerangnya terkesiap ketika mendapatkan orang yang menjadi sasaran lenyap dari hadapan mereka. Senjata masing-masing, malah ada yang saling beradu satu sama lain. Trang! Belum habis rasa kaget mereka, tiba-tiba terdengar bentakan. Mampuslah! Setelah itu suara pekik terdengar susul menyusul. Empat pengawal tersungkur di tanah dengan muka hancur mengerikan. Satu-satunya yang masih hidup yakni kursi kereta yang lumer nyalinya dapat tunggu lebih lama segera putar badan ambil langkah 1000. Tapi nasibnya cuma tertunda 3 langkah. Pada langkah keempat, 5 jari tangan dengan ganas berkelebat di depannya. Untuk kesekian kalinya, 5 jari siluman meminta korban. Sonya membersihkan tangannya yang penuh darah, lalu dia menggeledah pakaian para korban. Setiap uang dan benda berharga yang ditemuinya diambilnya. Jumlah terbanyak yang didapatnya adalah dari tubuh Raden Mas Kuncoro. Pendekar 212 Wiro Sableng yang sampai di tempat itu 2 jam kemudian merasa heran menemukan beberapa ekor kuda dan kereta tanpa kelihatan seorang manusia pun. Namun keheranannya itu berubah menjadi rasa terkejut sewaktu menemui 7 mayat yang bergelimpangan di tepi telaga. Semuanya mati dengan muka hancur mengerikan. Murid Sinto Gendang ini mengkerenyit, geleng-geleng kepala dan garuk rambutnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sini? Rombongan itu diserang rampok, lalu mengapa kereta barang tidak diganggu? Gila, maki Wiro dalam hati. Setelah mengurus jenazah itu sebisa yang dilakukannya, dia lalu lanjutkan perjalanan. Sonya sengaja menempuh hutan belantara agar lebih cepat sampai ke tujuan, yakni Teluk Gonggo di pantai utara. Namun, sewaktu malam tiba dan perutnya terasa lapar, mau tak mau dia segera mendatangi kampung terdekat. Kampung Waringin merupakan kampung ramai karena terletak di persimpangan 3 jalan arus perdagangan. Kampung ini tidak beda dengan sebuah kampung kecil. Di sini terdapat sebuah rumah makan yang bagian belakangnya disewakan untuk penginapan. Kesinilah Sonya pergi untuk mengisi perutnya. Di dalam rumah makan saat itu telah banyak pengunjungnya. Kedatangan Sonya tentu saja menarik perhatian tamu dan pemilik kedai. Bajunya yang kotor penuh tambalan dan bau badannya yang busuk membuat semua orang merasa jijik dan menjauhi. Tapi Sonya mengambil tempat duduk tanpa pedulikan hal itu. Pengemis dari mana yang berani-beranian masuk ke kedaiku? Kata pemilik kedai dalam hati dengan mendongkol. Mula-mula hendak disuruhnya Sonya keluar. Tapi ketika dilihatnya wajah Sonya yang membayangkan sinar aneh, beratlah dugaan bahwa Sonya adalah seorang pengemis berotak miring. Agar tidak terjadi keributan, maka pemilik kedai ini membiarkan saja Sonya duduk di salah satu sudut. Sonya berseru memanggil pelayan dan memesan makanan. Setelah mendengar makanan apa yang diminta oleh tamunya, maka bertanyalah pelayan rumah makan itu. Hei pengemis, apakah kau punya cukup uang untuk membayar harga makanan mahal yang kau pesan? Air muka Sonya tampak berubah, kelam membatu dan sepasang matanya membersihkan sinar menggelikan. Katakan, berapa harga kepalamu? Aku akan bayar detik ini juga, kata Sonya pada si pelayan. Karena ngeri, si pelayan cepat-cepat memutar tubuh. Ucapan Sonya ini membuat semua orang tambah memperhatikannya dan juga burung nuri dalam sangkar aneh yang diletakkannya di atas meja. Kebetulan saat itu di rumah makan tersebut terdapat rombongan Adipati Cokroningrat dari Leles.
Sambil menyantap makanannya, Adipati memperhatikan gerak-gerik Sonya. Sekali-sekali ia berbisik pada pembantu yang duduk di sampingnya. Selesai makan, sang Adipati mengatakan sesuatu pada pembantunya itu dan si pembantu lalu berdiri melangkah ke hadapan Sonya yang saat itu asik menggerogoti paha ayam goreng. Pengemis, demikian pembantu Adipati menegur. Selesai makan, harap kau menemui atasanku, Adipati Leles. Beliau ingin bicara soal burung yang kau bawa ini. Tidak menjawab apa-apa, seperti tidak mendengarkan orang bicara, Sonya terus saja melahap paha ayam. Pembantu Adipati itu kembali ke tempatnya. Mereka menunggu sampai Sonya selesai makan. Setelah selesai makan dan kelihatannya Sonya masih tetap saja duduk tenang-tenang di tempatnya, Cokroningrat berkata pada pembantunya, "Mungkin dia lupa. Panggil lagi, suruh ke sini." Si pembantu datangi Sonya sekali lagi. Pengemis, seperti kataku tadi, lekas kau menghadapi Adipati." Sepasang mata Sonya menyipit. "Jika dia yang perlukan aku, suruh dia merangkak kemari." Kata-kata itu diucapkan Sonya dengan suara lantang hingga semua orang dalam rumah makan ikut mendengar dan terkejut mendengar ucapan yang berani serta kurang ajar itu. Adipati Leles sendiri kelihatan berubah wajahnya. Serta merta merasa terhina, dia berdiri dan mendatangi meja Sonya. Dia menyeret sebuah kursi dan duduk di hadapan lelaki yang diduganya pengemis itu. "Kata-katamu tadi kasar dan kurang ajar. Kau tak tahu tengah berhadapan dengan siapa, pengemis bau. Berlalulah dari hadapanku, atau kusemburkan 1000 kata hina dan kotor di mukamu." Rahang Cokroningrat menggembung. Sebetulnya ingin sekali dia menampar muka pengemis itu, tapi mengingat dia ada satu maksud, maka ditahannya kemarahannya. Dia melirik pada burung nuri merah. "Burung ini milikmu?" Sonya mengangguk. Sikapnya tak acuh. Sangkarnya aneh, dari tulang kambing atau tulang kerbau. Sonya menyeringai. "Itu bukan tulang kambing, bukan tulang kerbau, bukan tulang binatang. Itu tulang belulang manusia." Adipati Cokroningrat terkejut. "Hah?" Diperhatikannya lagi sangkar itu. Ia memang belum pernah melihat tulang belulang manusia. Tapi kalau itu dikatakan tulang belulang manusia, tak percaya dia. Pengemis ini agaknya berotak miring. "Dengar, burung itu tak pantas kau pelihara. Kau pasti tak bisa merawatnya. Jual saja padaku." "Oh, itu rupanya maksudmu," ujar Sonya dan lagi-lagi sambil menyeringai. "Berapa kau sanggup membelinya, Adipati?" 2 ringgit perak. Sonya tertawa gelak-gelak. "Setan, kenapa pengemis ini tertawa? Segila," maki Cokroningrat dalam hati. Dari balik pakaiannya, Sonya mengeluarkan 2 ringgit emas dan meletakkannya di atas meja. Terkejutlah sang Adipati, juga semua orang yang ada di situ. Siapa bisa menduga kalau pengemis edan macam begitu memiliki 2 ringgit emas? Malu dan terhina Adipati Leles dan berkata, "Baiklah, akan kubayar 3 ringgit emas." Akankah Adipati Leles bisa mendapatkan nuri merah yang diinginkannya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.